Pernah suatu ketika Gusmik yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gusmik yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Gusmik bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gusmik. Ibu Gusmik lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Gusmik. Sang ibu akhirnya menemukan Gusmik yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah menjaga Gusmik. Subhanallah, sungguh luar biasa. Gusmik yang kala itu berumur 9 tahun. Semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang. Seorang mursyid Thariqat Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. Ada sebagian cerita menyatakan Gusmik enak-enakan tidur di kamar. Mik semua mau taziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak? Tanya Kiai Haji Jazuli. Males bah, jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. Alhamdulillah Kiai bisa datang, kata Nyai Romli. Nyuwun sewu. Amik panggilan Gusmik tidak ikut. Tadi diajak tidak mau. Lah, Gusmik sudah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal. Jawab Nyai Romli. Itu sedang bermain di halaman, tambah Nyai Romli. Setelah merasa cukup, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. Subhanallah, sungguh karomah yang luar biasa. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh, ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang-erang sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di perahu, mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan, bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini. Maklum orang bingung. Dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya. Lantas orang tersebut pulang. Tapi tak kembali lagi. Gusmik juga pernah menjual butiran tanah liat yang dibentuk seperti obat di pasar. Yang pasti bismillah. Berbicara soal karomah dari seorang Gusmik memang tak ada habisnya. Mungkin
Masih banyak cerita nyeleneh yang disebut karomah pernah Gusmik lakukan. Membaca cerita dari ulama tanpa disadari akan membuat kita menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya berasal dari Allah. Bahkan seorang Imam Abu Hanifah pernah berkata kalau beliau lebih senang membaca sejarah ulama daripada mempelajari fikih. Terima kasih sudah menonton ya guys ya. Bantu like, komen, dan subscribe. Hatur nuwun.